Pernah nggak sih kalian udah nabung ketat, jarang jajan, tapi duit tabungannya habis dalam satu kejadian aja? Misalkan kalian ngalamin kecelakaan dan harus masuk rumah sakit, tapi kalian nggak punya penjamin atau perlindungan yang lain untuk nge-cover biaya pengobatannya. Otomatis kalian harus menggunakan duit tabungan. Sebel gak sih? Udah nabung bertahun-tahun, tapi ludes dalam sekejap. Nah, kejadian itu bisa kita sebut sebagai risiko finansial tak terduga. Di video ini, kita bakal bahas financial hack paling ampuh untuk memitigasi risiko kayak kejadian tadi. Tujuannya simpel, biar masa depan kalian tetap aman tanpa bikin dompet jebol. Sebelum itu, kita harus paham apa itu risiko finansial. Menurut buku perasuransian dari OJK, risiko finansial adalah risiko yang dampaknya itu bisa diukur atau dinilai dengan uang. Risiko itu sebenarnya sifatnya nggak pasti terjadi, tapi sekalinya terjadi biasanya di momen yang nggak pas. Nah, kalau risiko ini terjadi dan kita nggak punya persiapan yang matang, efeknya itu bisa berkepanjangan, mulai dari hutang sampai rencana masa depan yang berantakan. Itulah mengapa peran asuransi sangatlah penting untuk memitigasi risiko finansial tak terduga. Biar lebih gampang memahami, di sini saya akan memberikan permisalan. Ada si Andi dan si Budi. Masing-masing dari mereka mempunyai tabungan sebesar 20 juta dari hasil kerja keras mereka selama setahun. Si Andi merasa dirinya sehat-sehat aja, sehingga dia memutuskan untuk tidak pakai asuransi kesehatan. Tapi tiba-tiba ia terkena penyakit dan harus dioperasi dengan biaya 18 juta. Hasilnya, duit tabungannya tinggal 2 juta dan tentunya ia harus nabung lagi dari nol. Kalau si Budi punya jumlah tabungan yang sama dengan Andi, tapi ia selalu menyisihkan dananya untuk membayar premi asuransi setiap bulannya. Sehingga saat kejadian yang sama menimpa di Budi tidak perlu membayar biaya pengobatan karena sudah ditanggung oleh pihak asuransi atau penanggung. Benefit lainnya, tabungan Budi tetap utuh dan Budi dapat mewujudkan bencana lainnya. Dari sini kita belajar kalau asuransi itu bukan pengeluaran tambahan, tapi alat perlindungan agar finansial kita tetap tegak meski badai risiko datang. Dari permisalan tadi, mungkin kalian penasaran, emang gimana cara perusahaan asuransi nge-cover biaya kerugian dari puluhan sampai ratusan juta, padahal kita cuma bayar premi ratusan ribu per bulan? Nah, di dalam manajemen risiko, ada beberapa tahapan yang dapat digunakan untuk memitigasi risiko. Dan cara yang paling umum dan paling simpel adalah dengan cara mengalihkan risiko ke pihak lain, atau bisa kita sebut transfer risiko. Agar transfer risiko berjalan secara efektif, kita dapat menggunakan konsep pooling of risk atau pengumpulan risiko. Jadi, asuransi itu bisa kita ibaratkan seperti gotong royong yang skalanya itu besar, di mana perusahaan asuransi mengumpulkan premi atau dana dari kumpulan orang-orang yang mempunyai risiko yang sama. Nah, apabila dari salah satu orang itu terkena musibah, maka dana yang sudah terkumpul itu akan digunakan untuk membayar biaya kerugian yang timbul akibat risiko finansial tak terduga. Inilah kenapa asuransi itu penting banget untuk finansial kita. Kita jadi nggak perlu terlalu cemas karena risiko sudah diatur dan dibagi secara adil lewat sistem yang jelas. Kesimpulannya, financial hack yang terbaik itu adalah dengan memiliki jaringan pengaman. Jangan biarin kerja keras kamu tuh hilang dalam satu kejadian karena risikonya yang nggak terproteksi sejak awal. Asuransi itu bisa kita ibaratkan seperti bodyguard kita yang selalu stay dimanapun dan kapanpun. Karena risiko tuh nggak bertanya kita siap atau enggak,
tapi kesiapanlah yang menentukan seberapa kuat kita untuk menghadapinya. Memitigasi risiko finansial adalah langkah awal untuk mewujudkan generasi yang cerdas dan melek secara finansial. Jadi, mari kita bangun kesadaran untuk berasuransi demi perlindungan finansial yang lebih kuat. Sampai jumpa di video literasi berikutnya.